Ya, selamat malam. Wifi-nya agak naik turun. Ya, sebelum saya mulai, saya ada pengumuman sedikit. Jadi kalau ada yang mau nge-tweet tentang aplikasi Takita, mention ke boneka Takita dan Telkom BDV, sama tagarnya Takita APP, nanti bisa mendapatkan satu set itu 10 stiker. 10 stiker maskot Takita. Nah, maskotnya di situ. Ya, bisa untuk merayu tantenya ya. Ya, masuk dari keponakannya, tembak ke tantenya Pak ya. Oke, simpel kan ya? Apapun tentang aplikasi Takita. Iya. Ya, saya mulai dengan pernyataan bahwa setiap orang tua itu ingin anaknya sukses. Setiap orang tua ingin melihat anaknya nanti ketika besar jadi orang yang dihargai, jadi orang yang mungkin kaya, yang bahagia dan segala macam. Pokoknya sesuatu yang baik-baik untuk anaknya. Sehingga orang tua banyak melakukan usaha agar anaknya jadi orang sukses. Mulai dari masih hamil, didengerin musik Latin, ya, biar kreatif. Waktu masih bayi diceritain sampai segala macam. Cuman selama ini jalur satu-satunya yang dianggap banyak orang untuk menuju sukses itu adalah pendidikan konvensional. Ya. Dan kalau dalam kasus anak saya masuk pertama sudah data psikologi. Terus selama bertahun-tahun ada proses, ada materi belajar, dan di akhir ada ujian. Dan kecenderungannya lebih fokus di kecerdasan kognitif, ya, mengasah kognitifnya. Biayanya ada uang sekolah, ada buku, ada antar jemput. Ya, antar jemput bisa lebih mahal daripada SPP-nya. Antar jemput, terus kalau masih butuh materinya masih kurang harus ada les tambahan dan iuran lainnya, itu perkiraannya sekitar 500.000 kurang lebih, terutama di perkotaan. Ya, tergantung, bisa jadi lebih mahal dari 500.000. Ya. Sementara di sisi lain, penggunaan peralatan digital, banyak riset yang menunjukkan bahwa anak-anak itu sangat akrab dengan yang namanya peralatan digital. Ya, beda dengan kita yang tertatih-tatih harus pindah dari mouse, keyboard menuju tablet. Anak-anak sekarang 2 tahun, 3 tahun langsung bisa mengoperasikan tabletnya, bisa ngajari orang tuanya. Gitu ya, sampai kemudian membobol kartu kredit orang tuanya. Ya. Hampir sama dengan pendidikan konvensional tadi. Diawali dengan tes kecerdasan majemuk, terus ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan sumber pengetahuan yang lain, ada tantangan, ada materi belajar. Bedanya adalah kalau di pendidikan konvensional hanya fokus di satu, kognitif. Soalnya kalau harus ngajari 8, waktunya nggak cukup. Kognitif aja SD 6 tahun. Ya. Kalau 8 kecerdasan bisa jadi 8 kali 6. 48 tahun sekolah dasar dok. Ya. Tapi dengan pendidikan digital itu bisa lebih kaya materinya, lebih banyak pilihannya untuk mengembangkan 8 kecerdasan anak. Biayanya, ya, kelebihan pendidikan digital, biayanya bisa ditekan jauh lebih murah, ya, sampai sekitar 50% dari biaya konvensional. Kenapa? Karena satu materi, kalau di kelas konvensional hanya diakses oleh idealnya 20 sampai yang biasanya 50 per kelas, sementara di pendidikan digital, satu materi bisa diakses oleh 1.000 orang, 1.000 anak. Sehingga biaya pun jadi bisa lebih ringan daripada biaya konvensional. Nah, ini kelebihannya. Ya, sesuai kecerdasan anak, sesuai minat anak. Ya, beda dengan yang konvensional. Kalau konvensional apapun kecerdasannya, mau seneng nyanyi, mau seneng balet, kamu harus bisa matematika. Ya. Mau seneng lukis, mau seneng nari, kamu harus bisa fisika. Sementara kalau di pendidikan digital itu semakin kok hilang lagi.
sesuai kecerdasan majemuk anak. Anaknya cerdas di apa? Cerdas di musik, atau cerdas di pengelolaan tubuhnya, di interpersonalnya. Yang kedua, pernah dengar nggak? Kalau di sekolah itu, belajar dulu baru ujian. Ya kan? Kalau dalam hidup, ujian dulu baru belajar. Ya kan? Kepentok, jatuh, bangkrut, ya, baru belajar. Oh gitu toh ternyata. Ya, sudah kejadian bolak-balik. Ya, sama juga di pendidikan digital. Ya, karena melakukan ujian di digital jauh lebih murah, sehingga sangat mungkin dilakukan ujian dulu baru belajar. Kalau memang bisa melakukan ujiannya, buat apa? Belajar. Ujian dulu baru belajar. Kalau itu dibalik di sekolah konvensional, biayanya akan naik tinggi. Kok pelan? Kurang Pak, jualan Pak ya? Seru Pak. Ini juga mati soalnya. Ya, pendidikan digital juga memungkinkan pendidikan ada di genggaman kita. Bisa diakses kapanpun, dimanapun. Ya, dan karena kami yakin bahwa setiap anak istimewa ya, dan berhak untuk mengekspresikan keistimewaannya itu, maka kami mempersembahkan Takita, media sosial untuk menemukan dan mengembangkan bakat anak. Di fitur yang pertama ini baru satu fitur, jadi untuk disebut sebagai pendidikan digital pun sebenarnya masih belum. Nanti baru di fitur yang kedua baru bisa lengkap. Tapi sebagai awal sudah ada tes kecerdasan majemuk yang diakses gratis, ya, bisa diakses gratis. Kalau pakai tes offline antara 75 sampai 300-500 ribu. Ya, di sini gratis, hanya 10 menit nah, untuk menemukan apa sih, mau kemana sih arah pengembangan anak saya. Ya, di-upload tepat pada 28 Oktober 2013, Hari Sumpah Pemuda, malam jam 10:30. Setelah ditolak sekali, akhirnya pada tanggal yang bersejarah pula, maka Takita tersedia di App Store 10 November 2013. Ya. Kalau yang saya tweet, ini kode sekode-kodenya dari Tuhan. Ya, upload tanggal 28 Oktober, di-approve-nya tanggal 10. Jadi sejak tanggal 10 kemarin sudah tersedia di App Store, dan harapannya dengan solusi ini juga akan ada para pengguna awal untuk mencoba tes kecerdasan majemuk. Insya Allah tepat, ya setidaknya saya sudah mencoba dengan beberapa orang, itu sudah tepat sehingga layak untuk dicoba oleh teman-teman yang lain. Kalau ada tante ya, ada teman yang punya keponakan, ya bisa menggunakan Takita untuk mendekati tantenya. Ya, alternatif lain kan, alternatif lain untuk mendekati dengan hati. Oke, demikian presentasi dari Takita. Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa tweetnya.